Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Dengan berakhirnya Grand Festival, sekarang waktunya menyambut Hoenn. Satoshi dan kawan-kawan tiba di pelabuhan untuk bisa sampai ke Evergrande City. Tapi saat itu Haruka menghilang entah kemana, dan adiknya yakin kakaknya itu pasti sedang berbelanja. Tak lama kemudian dia pun datang, membawa tiket pesawat yang akan mengantarkan mereka ke Evergrande City lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Satoshi dan kawan-kawan sangat senang, karena perjalanan yang singkat akan memberi lebih banyak waktu untuk mempersiapkan Hoenn. Tapi yang anehnya tidak ada penumpang selain mereka berempat. Dan mereka juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tim Rocket yang menyamar kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memutar jalan ke markas besar. Satoshi dan kawan-kawan pun menyadari mereka telah masuk ke perangkap Tim Rocket. Tim Rocket menyatakan ini adalah hari di mana mereka akhirnya berhasil menangkap Pikachu. Namun karena kurangnya persiapan, Tim Rocket ternyata lupa mengisi bahan bakar, sehingga pesawat itu pun mulai kehilangan kendali. Namun Tim Rocket yang melihat sebuah pulau berupaya mendaratkan pesawat di sana. Selagi Tim Rocket masih tak sadarkan diri, Satoshi dan kawan-kawan bebaskan diri mereka dan pergi keluar. Mereka mendapati sekarang berada di pulau yang sama sekali tidak diketahui. Seketika sesuatu menyembul dari balik semak-semak, dan mereka mengira itu adalah jenis Pokemon baru. Namun ternyata itu adalah seorang pria yang juga terdampar di pulau ini dalam waktu yang cukup lama. Tim Rocket menanyakan bagaimana caranya kabur dari pulau ini, tapi sayangnya Robin tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Robin lalu mengajak mereka ke tempat tinggalnya di sebuah gua, dan mulai menceritakan bagaimana dia bisa terdampar di pulau ini. Pada saat kapal berlayar, tiba-tiba badai melanda, dan karenanya Robin pun tenggelam. Sampai kemudian dia diselamatkan oleh Wailmer yang membawanya ke pulau ini. Dan semenjak itu dia pun menjalin hubungan persahabatan dengan Wailmer. Robin mengatakan dia telah mengusahakan untuk melarikan diri dari pulau, tapi semuanya gagal. Dan sepertinya Satoshi dan kawan-kawan juga akan bernasib sama, yaitu mereka harus tinggal di pulau ini untuk selama-lamanya. Namun Tim Rocket mengatakan ini tidak ada apa-apanya, dan mereka pun segera melompat ke dalam air untuk pergi dari pulau. Namun di tengah perjalanan mereka pun terhisap pusaran air dan terombang-ambing hingga sampai lagi ke tepi. Robin sudah memberitahukan hal ini sebelumnya, sangat mustahil untuk meninggalkan pulau. Dan lagi mereka juga tidak bisa menghubungi siapapun di sini, dan harus menerima kenyataan ini adalah tempat tinggal baru mereka. Satoshi yang tidak melewatkan kesempatan untuk menghadiri Hoenn akan mencari cara agar bisa keluar dari pulau. Takeshi lalu menyarankan untuk menggunakan pesawat yang sudah rusak untuk melewati pusaran air. Robin pun setuju dan mengajak mereka semua untuk membuat kapal dari pesawat itu. Satoshi dan kawan-kawan lalu minta bantuan para Pokemon untuk merakit kapal, dan mereka pun mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar kapal itu bisa digunakan nantinya. Sementara itu, Tim Rocket disuruh untuk mengumpulkan persediaan makanan, dan mereka pun berpura-pura seperti sedang membantu. Padahal mereka ingin merebut kapal itu serta menangkap Pikachu. Pada malam harinya, mereka pun makan sup yang telah dibuat oleh Takeshi. Muncilak yang rakus ingin memakan punya teman-temannya. Tapi untungnya Masato memberinya Pokéblock untuk menekan nafsu makannya itu. Robin menyuruh mereka untuk makan sepuas-puasnya, karena ini adalah hari terakhir mereka berada di pulau ini. Haruka pun mulai curiga dengan Tim Rocket yang berkelakuan baik, menyangka mereka pasti telah merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja bangun dari tidurnya mendapati Robin ternyata bangun lebih awal daripada mereka. Saat itu Robin sedang mengucapkan salam perpisahan untuk Wailmer yang telah menemaninya semenjak terdampar di pulau. Dia mulai merenungkan waktunya selagi masih berada di sini. Dulunya dia adalah seseorang yang berpikiran kaku dan hanya memikirkan pekerjaan saja. Namun setelah tinggal cukup lama di pulau tersebut dan juga karena persahabatannya dengan Wailmer, Robin mulai memahami arti hidup yang sebenarnya. Ketika semuanya terharu dengan cerita itu, Tim Rocket yang telah merebut kapal kini menangkap Pikachu juga.
Satoshi dan kawan-kawan tak menyangka tim Rocket masih sempat-sempatnya berkhianat. Tim Rocket menyatakan ini adalah naluri sebagai seorang penjahat, dan mereka pun pergi meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan. Sesampainya di pusaran air, kapal tersebut tiba-tiba mogok, dan itu dikarenakan bahan bakarnya lupa diisi lagi. Dalam sekejap kapal itu pun remuk, dan tim Rocket pun terpental. Satoshi berselancar di atas punggung Wilmer untuk menyelamatkan Pikachu. Tim Rocket yang masih ngotot ingin menangkap Pikachu, mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bertempur. Wilmer merespon dengan Surf untuk mengalahkan Pokemon-Pokemon tadi. Pikachu juga melancarkan Thunderbolt sehingga tim Rocket terjebur lagi ke dalam air. Saat mereka naik ke atas Wilmer, Pokemon tersebut tiba-tiba berevolusi menjadi Wailord. Tim Rocket pun mengalihkan perhatiannya untuk menangkap Pokemon yang satu ini. Namun Wailord menggunakan Water Spot untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Dengan ukurannya yang besar itu, Satoshi dan kawan-kawan pun naik ke atas Wailord agar bisa melewati beberapa pusaran air. Wailord menggunakan Water Pulse untuk menerobos pusaran air itu, dan mereka pun berhasil melewati pusaran air yang merepotkan itu. Singkat cerita, mereka pun menemukan kapal yang lewat dan langsung naik ke atasnya. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada Wailord atas bantuannya. Bagaimanapun juga, Robin milih kembali ke pulau untuk tinggal bersama Wailord demi menghindari hidup di kota yang sudah tidak sesuai lagi dengan gaya hidupnya. Robin merasa pulau tersebut telah memberinya makna hidup yang sebenarnya. Satoshi dan kawan-kawan terkejut dibuatnya, tapi tetap menghormati keputusan Robin. Jadi mereka pun biarkan Robin kembali ke pulaunya. Sementara mereka berlayar menuju ke Evergrande City. Pada pagi harinya, mereka pun melihat tujuan itu sudah ada tepat di hadapan mata. Satoshi penasaran trainer apa saja yang akan dihadapinya di turnamen yang bergengsi tersebut. Namun sebelum itu, Haruka mengajak teman-temannya untuk makan dulu di restoran ramen yang terkenal. Di saat yang bersamaan, tim Rocket juga mengikuti mereka dari belakang. Kojiro mulai mengeluh karena disuruh mengejar Pikachu terus. Tapi Musashi langsung membentaknya. Jika mereka berhenti sekarang, mereka akan kehilangan sesuatu yang berharga. Singkat cerita, sesampainya di kota, Haruka mengajak teman-temannya untuk mencari restoran ramen yang dia sebutkan tadi. Restoran itu merupakan salah satu tempat makan terbaik yang ada di Hoenn. Oleh karenanya, mereka harus mampir ke sana untuk mencicipi rasanya. Lagi pula, Hoenn League akan diadakan beberapa hari lagi, jadi tidak ada salahnya untuk bersantai sebentar. Saat mereka berempat menyusuri gang yang sempit, Masato menanyakan apakah betul di sini tempatnya. Tanpa sepengetahuan mereka, ada sekawanan Murkrow yang menguasai dari atas atap. Beberapa saat kemudian, Pokemon itu pun mulai menyerang mereka, serta mencuri buku panduan. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan Murkrow. Namun setelah dikalahkan, ternyata Pokemon itu datang lebih banyak lagi. Sampai-sampai mereka pun kewalahan mengatasinya. Beruntung ada Miot yang mengenakan topi dan sepatu bot datang untuk menyelamatkan mereka. Tetsuya merintahkan Miot Virus Swipe untuk mengusir kawanan Murkrow tadi. Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih atas bantuannya. Dan saat Tetsuya mengatakan itu bukanlah masalah besar, dia melihat buku panduan yang tergeletak di lantai. Menyadari bahwa mereka menuju ke tempat yang sama. Tetsuya memberitahukan bahwa dia juga mendaftar Hoenn League. Dan Miot yang mereka lihat tadi merupakan Pokemon andalannya. Satoshi dan kawan-kawan mengagumi Miot itu karena dia memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dia juga termasuk Pokemon yang ramah dan sopan. Saking senangnya karena mendapatkan pujian, Tetsuya makan dengan sangat lahap. Sampai dia tidak memperhatikan jam lagi dan mengatakan dia sudah terlambat. Tetsuya pun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Satoshi dan kawan-kawan yang penasaran dengan kesibukannya akhirnya mengikutinya juga dari belakang. Tetsuya pun mengungkapkan sebenarnya dia adalah pelari obor yang ditugaskan untuk mengantarkannya ke acara pembukaan. Di depan Pokemon Center, Mr. Tamaranse beserta petugas setempat sedang menunggu kedatangannya. Beberapa saat setelahnya, api suci pun tiba, bersamaan dengan datangnya Tetsuya. Mr. Tamaranse menyapa Satoshi yang sudah beberapa kali mengikuti Pokemon League. Dan ini pertama kalinya dia berjumpa dengan Haruka dan Masato.
Kakak beradik tersebut lebih terkejut karena selama ini hanya bisa melihatnya melalui TV saja. Tim Rocket yang menyaksikan hal itu jadi kepikiran untuk mencuri api suci yang akan mereka tempatkan di markas besar. Acara pun dimulai dengan pelari obor yang berlari menuju ke arena. Nyasu yang melihat Miyot sangat iri dengan penampilannya yang elegan. Satoshi dan kawan-kawan yang tadinya ingin jalan kaki dihentikan oleh Mr. Tamaranze yang mengajak mereka untuk naik ke mobilnya. Ketika Tetsuya berlari di sepanjang rute yang telah ditentukan, Mr. Tamaranze mengambil jalan belakang untuk bisa sampai duluan. Mereka pun melihat pemandangan stadion yang akan digunakan nanti. Di tempat itu telah disediakan Pokemon Center serta toko-toko yang menjual barang souvenir. Satoshi segera melakukan pendaftaran dan dapatkan buku panduan. Sementara Takeshi menjadi gila karena melihat ada banyak Suster Joy dan petugas Junsa di satu tempat. Tapi Masato yang sudah muak segera menyeretnya ke belakang. Satoshi menanyakan apakah ada seseorang yang bernama Masamune mendaftar, tapi Suster Joy mengatakan belum ada. Ternyata Tetsuya sudah berhasil mencapai garis finish, yang artinya cara pembukaan akan dimulai sebentar lagi. Menyadari waktunya sudah semakin dekat, Satoshi pun menghubungi Propokido untuk meminta saran. Propokido siap mengirimkan Pokemon apapun yang dikehendakinya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata Satoshi ingin menggunakan Pokemon Hoenn untuk menyelesaikan seluruh pertandingannya. Jadi kali ini dia tidak mau mentransfer Pokemon apapun. Propokido menghargai keputusannya dan menyemangati Satoshi untuk memenangkan Hoenn League. Tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan api suci telah dicuri. Satoshi dan kawan-kawan pergi lagi menemui Tetsuya yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia menyerahkan api suci kepada petugas setempat, ada dua orang yang bertingkah aneh di antara mereka, dengan menunjukkan bahwa mereka melihat ada Pokemon legendari di langit-langit. Saat perhatian semuanya teralihkan, mereka pun mencuri api tersebut dan segera berlari keluar. Rupanya itu adalah tim Rocket yang menyamar. Sekarang petugas Junsa sedang berusaha untuk menghentikan mereka yang berupaya kabur. Petugas Junsa kemudian memotong lewat samping dan berhasil mendahului tim Rocket. Tapi mereka langsung berbelok lagi ke arah tebing, di mana di situ sudah ada Nyasu yang menunggu teman-temannya. Saat tim Rocket hendak melarikan diri, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt. Akan tetapi Nyasu menangkisnya dengan payung anti listrik. Petugas Junsa juga ingin menghentikan tim Rocket. Tapi karena tidak ingin mengambil resiko api suci itu akan padam, dia pun mengurungkan niatnya. Disinilah Tetsuya mengeluarkan Metagross yang menggunakan Confusion untuk menarik turun tim Rocket. Satoshi kemudian merintahkan Glalie untuk membekukan tim Rocket supaya mereka tidak bisa kabur lagi. Sehabis itu Satoshi melompat tinggi ke balon udara untuk merebut api suci dari tim Rocket. Sayangnya tim Rocket telah lepas dari es dan mencoba merenggutnya kembali. Dan karena perebutan itu, api sucinya jadi jatuh ke bawah. Musashi melemparkan Nyasu untuk menangkap api suci yang jatuh tadi. Miyot pun ikut melompat dan menendang Nyasu untuk mengambil api suci. Miyot lalu menantang Nyasu bertarung, dan dia pun menerima tantangannya. Akan tetapi saat keduanya saling beradu serangan, ternyata Nyasu yang kalah. Miyot pun melancarkan Iron Tail untuk menghabisi Nyasu. Sementara itu, Satoshi masih bertarung dengan tim Rocket, dan setelah menyadari api sucinya sudah aman, dia pun melompat ke bawah. Tetsuya menyuruh Metagross Confusion agar Satoshi bisa mendarat dengan mulus. Sehabis itu, Miyot menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Mr. Tamaranze berterima kasih kepada Satoshi dan Tetsuya atas upaya mereka melindungi api suci, yang tanpanya turnamen tidak dapat dimulai. Satoshi dan Tetsuya mengaku sudah tidak sabar untuk saling berhadapan di pertandingan nanti.